papat, telu, loro, siji, tutup lawange. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Dina, Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini kita memasuki episode kedua. Episode pertama padahal belum kita upload. Ini masuk juga lagi di Rasan-Rasan Show episode kedua. Setelah kemarin ngobrol nggak jelas sama Ustadz Lutfi Mubarok. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dua tamu kita. Jauh, yang satu dari Tegal karena kecelakaan akhirnya ke Solo. Tragedi akhirnya ke Solo, dan sama Gina itu dari Gemolong ya, Gin. Yeah. Saya kenalkan sedikit dulu sekilas kepada teman-teman yang nanti nonton. Nggak tahu nonton atau tidak, tapi nanti kita upload dan silahkan ditonton atau tidak. Silahkan, karena ini Rasan-Rasan Show ini podcast yang ya rasa-rasan aja. Perkenalkan, Gina sama Dina, nama lengkapnya Dina. Saya tuh sering salah menyebut dua orang ini, dan ada satu lagi, ada Dina, ada Gina, ada Dila. Itu kadang belibet banget sih, karena sama model namanya tuh sama. Pertama Dina Aulia Rahmani. Dari Tegal ya, Din. Sekarang kelas 12 PK Putri. Dan satunya Gina Syaikhah Mumtazah. Oh, Mumtaz. Enggak Mumtazah ya? Enggak. Oh, Gina Syaikhah. Gina itu lagu ya, Gina. Kaya. Orang kaya. Iya, boleh lah. Orang kaya. Gina Syaikhah Mumtaz dari Gemolong. Sama kelas ya? Di kelas 12 PK Putri. Ini satu kelas ini. Jadi saya ngobrol sama dari kelas 12 Putri MAPK Solo semuanya. Oke, karena ini namanya Rasan-Rasan Show, nggak ada tema ya, kita ngobrol-ngobrol random sekenanya aja ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita ngobrol sama ya kalian berdua langsung aja. Nanti ada mungkin ya ganti-gantian. Ya kita ngobrol sedapatnya aja ya. Pandemi ini kita tidak terasa. Kemarin saya ketemu Dina pertama langsung bilang, kita udah nggak ketemu berapa bulan sih, Din? 7 bulan. Saya baru sadar karena ternyata sudah 7 bulan kita merasakan pandemi ini ya. Tidak terasa sekali sudah 7 bulan, sudah setengah tahun lebih ya, lebih 1 bulan, lebih 2 bulan ya. Gimana nih rasanya di rumah 7 bulan? Gimana Gina? Gimana? Pandemi di rumah 7 bulan ya, bosen ya mestinya. Tapi tetap ya apa kamu rasakan di rumah tuh gimana? Ya bosen, tapi akhirnya bisa mempererat hubungan keluarga kan. Yang dari ibu saya yang kerja, tapi akhirnya mengurangi jam kerjanya dan bisa di rumah. Terus bisa main-main sama adik saya, kan juga nggak belajar kan. Iya, dulu jarang main sama adiknya ya. Iya. Nah, MTS kan juga asrama. Iya, di asrama. Jadi dulu MTS asrama, kemudian sekolah SMA juga asrama. Jadi ini ada manfaatnya juga ya, ternyata pandemi ini ternyata bisa mempererat hubungan keluarga lagi ya, yang dulunya jarang ketemu paling pas liburan dan lain-lain. Ini sekarang bisa malah intens gitu ya, setiap hari ketemu, bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu lagi. Gimana, Dina? Kalau aku sih awal-awal itu benar-benar kayak nggak suka banget kita daring di rumah kayak gitu, karena emang belum terbiasa. Tapi kalau kesini-sini tuh udah biasa, dan tiba-tiba aja udah 7 bulan gitu. Tapi ya itu tergantung kita semua menyikapi gitu gimana. Kalau misalnya kita ambil hikmahnya aja lah. Tadi mungkin salah satunya bisa mempererat hubungan keluarga ya, yang mana aku juga sama sekali semua keluarga aku tuh misah-misah gitu. Ya, dari kecil mondok semua aja. Terus ya itu karena kita anak asrama, jadi mungkin kalau misalnya di rumah itu lebih akses internetnya kayak gitu tuh lebih lebih banyak. Jadi kita bisa mengakses lebih banyak dan bisa memanfaatkan internet tuh lebih banyak buat ke produktivitasan kita. Kangen nggak sekolah? Kangen lah. Udah 7 bulan ya. Mungkin nanti agak kaget lagi buat
Iya, nanti kan bisa beradaptasi lagi. Oh, kemarin sekolah tiba-tiba di rumah terus kaget, terus bingung. Kemudian ini udah 7 bulan di rumah, nanti suruh masuk sekolah kaget lagi. Ih kok kayak gini sih? Iya, kan kemarin kita udah bisa YouTubean, bisa nonton podcast, bisa streamingan apapun. Tiba-tiba di asrama dengan peraturan yang ketat kita harus gitu lagi. Nanti juga akan beradaptasi lagi karena udah 7 bulan gitu ya. Oke, terus apa aja kegiatan di rumah ini? Bagi yang di rumah ini bangun pagi terus ngapain, tidur lagi atau bantu-bantu atau apa? Gina sibuknya apa di rumah? Selain kalau pagi kan masih daring ya, kita belajarnya daring. Apa kesibukan lain selain daring apa nih, Gina? Kalau di awal-awal pandemi itu aku bantu jualin ibuku. Ibumu kamu jual? Enggak. Oh, ibu ternyata jualan ya. Bantu jualan ya. Habis itu kan biasanya sampai sore, tapi terus akhirnya ya kayak biasanya kayak itu. Habis itu setelah daring ini akhirnya aku di rumah doang sendirian. Ya akhirnya sendirian juga ya. Jadi kalau waktu luang bantu ibu jualan gitu ya. Iya, tapi kalau pas pandemi ini nggak bantu ibu jualan. Oh, malahan. Iya, malah di rumah kan jualannya di beda tempat. Gitu. Terus kalau ada waktu longgar ya aku isi ikut webinar, nyicil-nyicil nulis apa-apa. Ya pokoknya intinya cari kegiatan lah yang bermanfaat gitu ya. Positif gitu ya. Gina apa? Dina, iya masih salah kan? Satu sering salah kalau gini. Dina gimana Dina? Kalau aku karena emang Umi tuh ibu saya tuh udah mikir kayaknya bakal bosen banget nih anak-anak di rumah gitu. Akhirnya waktu itu sempet ikut kursus bahasa Inggris. Jadi saya, kakak saya, adik saya itu kursus dipanggilin coach, dipanggilin guru bahasa Inggris selama gitu ya. 3 bulan gitu. Terus sempet kursus online juga yang buat bahasa Arab ya, karena buat yang ngisi waktu aja sih soalnya. Sekarang tuh udah enggak ya, udah itu kayak rasanya tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dulu tuh malah terasa sibuknya gitu. Jadi intinya kita kalian ya gimana caranya mengisi waktu kosong ya, karena memang lebih banyak kosongnya ya kan di rumah itu. Kalian bantu ibu kalian nyapu nyuci gitu nggak? Oh bener. Nanti baru Dina nyapu nyuci itu enggak? Iya sih, kali kuku ya. Iya kan biasanya kalau sama ibu sama orang tua tuh walaupun kita sudah ngerjain apapun yang benar, kadang sama ibu ngerasa kadang nggak peduli juga kerjaan kita apa. Oh malah gitu ya. Gitu. Kadang ada sesuatu yang belum dikerjain padahal kita lagi sekolah gitu, terus jadi fokusnya terbagi gitu. Gitu. Ya wajar lah kalau di rumah nih gitu kan. Apalagi kalau ya tugas anak juga bantu ibu ya. Apalagi cewek ya. Apalagi kan aku kan cewek sendiri. Oh iya, boleh. Ya bisa jadi sih kayak gitu. Karena saya cowok jadi nggak tahu kayak gitu. Kalau saya masih bisa bagi-bagi sama kakak. Oh iya, ada kakak nanti juga. Nanti Mbak yang nyapu ya, aku yang nyuci. Oh betul. Berdua-duanya. Gina nyapu, nyuci, ngepel. Waduh, semua jadinya ya. Oke. Terus selain itu apa? Kayak saya dengar kan kalian berdua di pandemi ini cukup produktif. Cukup ya. Cukup. Istilah produktif kan banyak. Iya, produktif. Ya, ini saya kerucutkan lagi. Produktifnya itu ikut lomba. Gimana sih kok kalian kok bisa ikut lomba? Kan enak udah di rumah, udah di YouTubean aja, tidur-tiduran, rebahan kan enak. Ngapain ikut lomba gitu? Saya dengar Gina beberapa kali ya. Selama pandemi ini udah juara berapa kali nih? 3 kali. Oh, 3 kali. Banyak juga lumayan. Dina udah juara berapa 3 kali? 3 kali juga. 3 kali juga. Wah, cukup produktif. Itu kok gimana kok tiba-tiba kalian mikir, "Udahlah daripada ngikut lomba aja," gimana tuh ceritanya? Kalau aku ngerasa karena ini online jadi lebih banyak yang ngadain lomba online gitu. Jadi ngerasa peluangnya besar nih gitu. Jadi dulu setelah Pospenas itu sebenarnya tuh Ustadz Bimo itu udah bilang, Dina kalau bisa bis ini jangan hitobah lagi ya gitu. Kita banting setir ke debat kayak gitu. Tapi setelah lihat itu hitobah ada banyak banget peluang-peluang kayak gitu dan nggak ada yang ngambil, daripada aku diem ya udah akhirnya coba lagi deh gitu, harus belajar lagi. Masa kita berhenti sampai lomba nasional gitu terus udah gitu merasa puas, itu kan menurut aku nggak banget gitu. Iya, dulu saya juga pernah ngomong ke kamu kan, Din, ya udah kamu udah juara pidato nasional bahasa Arab, terus ngapain lagi kamu kan?
Terus aku bilang ke kamu, ya udah kamu mungkin bisa nulis lah, mungkin bisa kaligrafi, mau lukis dan lain-lain untuk nambah skill lah, gak cuma di pidato bahasa Arab. Gimana? Kalau online kayak gini kan, kalau saya kan bidangnya nulis. Nah, kalau online kayak gini tuh sebenarnya malah misalnya biasanya itu saya prediksi dulu yang mana lomba yang biasanya gratis dan hadiahnya itu banyak. Biasanya kalau nulis itu hadiah ya. Ini mindsetnya hadiah ya ini. Tapi kalau hadiahnya gede itu biasanya yang ikut banyak. Nah, kadang saya itu juga mikir di perkiraan lomba itu misal cari yang ada peluang lah ya. Ada peluang, jadi hadiahnya nggak gede-gede amat tapi kesempatan menang nama gitu ya. gitu. Ya buat nyenengin bapak ibu dulu, maksudnya biar buktiin kalau ternyata gitu. Kita ternyata bisa juara ini bidang ini gitu. Dan enaknya kalau misalnya di rumah itu aku itu bisa bisa nyari relasi buat kayak ngajarin aku ngajarin aku. Karena kita bisa cari siapa di Instagram, siapa sih yang bisa ini, yang terus kenalan siapa, gitu, terus temannya siapa di DM gitu ya. Maksudnya lebih ada, kalau kita bisa mengambil peluang ternyata bisa banyak. Lebih manfaat ya, banyak ya lebih ternyata. Bisa cari mentor-mentor. Gitu. Apalagi di tengah pandemi saya lihat itu banyak sekali acara ya. Entah itu webinar, entah itu pelatihan, entah itu ngobrol-ngobrol sesuka hati, entah itu lomba, ternyata banyak sekali ya. Jadi kita akhirnya kan kembali pada diri kita masing-masing. Kita di pandemi ini ternyata bisa melakukan sesuatu gitu. Gak cuma untuk ikut lomba atau ternyata ikut komunitas, itu kan ternyata juga bisa ya. Oke. Mau ngobrol apa lagi nih? Ternyata gitu. Ini bisa dicontoh nih sama adik-adik kelas mungkin, atau kakak kelas, atau mahasiswa juga, atau siapapun, ternyata kita bisa tetap produktif walaupun di era pandemi ini. Malah kebanyakan juknis lomba itu kalau aku lihat itu tujuannya untuk mengisi produktivitas, meningkatkan produktivitas saat pandemi. Iya sih. Gitu. Mungkin nanti juga lomba-lomba di MAPK juga akan mengarahnya ke situ. Segeralah, semoga secepat. Iya sih, kita sih pengennya sih gitu. Ya ini bisa kita unek-unek kalian sih, misalnya gimana? Pengen banget nggak sih, gimana sih menurut kalian pandemi ini gimana posisi? Menurut kalian pribadi ya, pandemi ini dan sekolah masih diliburkan. Menurut pribadi kalian seperti apa? Nanti ada pro kontra. Nah, iya pasti kan ada pro kontra. Ya nggak apa-apa, ini kan kita diskusi. Menurut Gina gimana? Apakah sekolah ini segera dimasukkan aja lah? Kan menurut pendapat Gina gimana? Ini udah nggak apa-apa nih, dimasukkan aja lah, nggak di rumah juga sudah nggak ngapa-ngapain gitu. Menurut Gina gimana? Berarti kan hitungannya pandemi di lingkup kota Solo gimana ya? Maksudnya iya, kamu terserah gimana? Mau perspektif gimana terserah sih sebenarnya. Ya kan itu yang inti OPPK itu udah ngebet banget pengen reor. Akhirnya ke situ ya. Iyalah bawa inti aja. Nah, habis itu kan kita berusaha buat ngomong ke Ustadz, terus ya kita nunggu keputusan Ustadz, terus tapi kan itu ikhtiar kita. Nah, tapi kalau orang tua gimana? Kalau orang tua ya, kalau bapak itu wis kamu cepet-cepet itulah berangkat soalnya kamu juga udah kelas 3 gitu. Tapi kalau ibu saya ya tahulah kondisi Solo itu gimana, KLB-nya gimana juga gitu. Terus habis itu ya itu yang kalau pas inti PPK itu ya ikhtiarnya itu, tapi kan kita nggak tahu ya hasilnya kapan, belum ada kepastian ya. Akhirnya ya kembali ke diri kita mau ngisi sesuatu yang biar jadi kita itu nggak bosen di rumah itu kayak gimana gitu. Jadi tapi pro ya kalau sekolah segera dimasukkan ya? Ya pro sih, kan otomatis itu prokernya juga selain itu misalnya kan masih di jangan pikirin itu ini kan masih kegiatan, masih kesehatan, nanti di mana tiba-tiba di Solo dia mikirinnya masih orang lain. Gimana Dina? Menurut Dina gimana? Karena aku di lingkungan Tegal itu benar-benar udah pada buka sekolah, udah pakai seragam, sedangkan aku cuma diem di rumah tuh kayak ya Allah pengen kapan sekolah kayak gitu. Terus orang tua saya juga lihat di Tegal tuh juga udah pada buka gitu sekolahnya, kenapa di Solo enggak gitu. Jadi lihat keadaannya tuh cuma di Tegal doang gitu, tapi nggak tahu keadaan Solo tuh kayak apa. Sebenarnya aku juga nggak terlalu paham sih ini di Solo lagi kondisinya seperti apa ya. Gitu. Di Tegal ternyata udah buka ya banyak sekolah. Udah banyak. Di Seragen ya banyak. Sudah banyak sekolah yang buka ya.
negeri-negeri juga udah pada buka sih, nggak cuma swasta. Iya, ini mungkin bisa jadi masukan ke siapa ya? Masukan ke siapa ya? Apa ya logikanya tuh kenapa sekolah tuh ditutup tapi kayak tempat-tempat hiburan, konser, mall itu kenapa dibuka gitu? Terus apa bedanya? Kalau aku baca di berita itu, Iya, nggak apa-apa. Ya, kita di sharing berita ya. itu gara-gara itu kan sekolah itu lingkupnya nggak SMA doang kan, nggak ada SD lah. Anak SD itu rentan buat tertular gitu. Ya kenapa nggak SMA-nya dulu gitu? Ya, mungkin Jadi bisa ya. mungkin jadi percobaan dulu, misalnya kelas Iya. kelas 3 dulu lah, kan Ya, mau karena kita lulus. waktunya sempit banget udah. Udah Tiba-tiba mau lulus. tiba-tiba nanti kan harus persiapan untuk masuk perguruan tinggi dan lain-lain gitu. Teman-teman kalian gimana kabarnya? Gimana? Ya. Nggak tahu. Ya belajar. Iya, pada curhat juga nggak? Aduh, kita pengen banget udah Sempet kangen. ya kita ya di grup tuh. Guys, aku tuh ngerjain tugas sambil nangis loh kayak gitu. Ini tuh banyak banget tugasnya gitu waktu awal-awal. Kerjain tuh. satu muncul notif lagi. Oh, ada tugas gitu. lagi. Jadi kayak tugas ketemu terus mereka beranak gitu. Padahal kalau di asrama nggak ada tugas ya. Iya. Kalau di sini kan anak PK tuh bener-bener dimaklumin sama guru-guru kan. Nggak ada tugas, tidur di kelas juga nggak apa-apa gitu. Karena tahu kegiatan asrama itu padat banget gitu. Sedangkan di rumah tuh ya udahlah. Apa ya? Keinginan kalian sih selama pandemi ini gimana? Keinginan kalian sih sebenarnya? Selama pandemi. Ya ini kan di masa-masa pandemi ini sebenarnya kalian tuh pengen ngelakuin apa tapi belum bisa. Apa kalau kalian kangen udah 7 bulan ini kan di rumah, terus kalian pengen ngelakuin apa dan belum bisa, itu apa? Kira-kira pengen banget, aku tuh pengen main ke sini, aku pengen beli ini Kalau atau misalnya aku sih itu karena banyak acara OP yang hilang gitu. Lewat virtual tuh kayak kurang feel gitu. Jadi kita sekolah di MAPK cuma 1,5 tahun. Iya sih itu. Itu yang aku bener-bener sayangin banget, kayak ya Allah nggak kebagian momen ini, nggak kebagian momen iya ini sih, gitu. kan ada beberapa acara yang memang itu sebenarnya MAPK banget kan, tapi ternyata kalian tidak bisa merasakan karena pandemi ini. Contohnya CDR kalian tidak bisa, ya itulah. Adik kelas kalian juga tidak merasakan ospek gitu. Kakak kelas kalian tidak merasakan kalimatul wada. Ya banyak. Nggak ada yang seneng lah ya. Ya bisa diambil hikmahnya gitu. Fokus ke hikmahnya. Jadi intinya sih kita positif. Gimana caranya berpikir positif. Gitu. Iya. Kalau enggak kita stres sendiri di rumah, ini aduh kok gini ya, akhirnya kepikiran terus gitu. Kita ngobrol yang agak lebih serius. Serius. Depannya masih serius. Sudah mikirnya ke masa depan. Iya, ini. Apa nikah? Iya, tiba-tiba kan ini ada lagi rame nih yang Pak, selama pandemi ternyata banyak yang anak SMA yang akhirnya memilih menikah. Tapi di sisi lain ada kasus juga banyak perceraian. Ini udah pada pengen, jangan-jangan kalian juga kasusnya yang sama. Aduh, saya di rumah terus pengen nikah aja gitu. Enggak. Pikiran kayak gitu. Oke. Kita ngobrol agak sesuatu yang agak serius deh. Soal masa depan. Kematian itu masa depan mati. Yang pasti adalah mati ya. Iya, Enggak, bener. maksudnya kalian ke depannya setelah lulus SMA ini. Jadi kira-kira kalian mau ngapain sih? Mau mencapai apa? Apalagi Pondok sekarang. mertua, Pak. Nah, ke situ lagi. Enggak, maksudnya kan kayak sekarang Gina kan sangat fokus dengan menulis ya. Kamu sering belajar menulis, ikut kegiatan untuk menulis, terus Dina lebih fokus ke public speaking ya. Terus bahasa Arab, pidato bahasa Arab dan lain-lain. Saya pengen tahu sih sebenarnya nanti ke depannya kalian pengen ngapain sih setelah lulus dari MAPK ini? Pengen ngapain? Ya, kayak tadi kan saya sempat ngobrol sama Gina tentang plan, kan ada 5 tahun ke depan tuh seperti apa, dan biasanya ada 2, setelah ada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Biasanya jangka pendek itu, plan jangka pendek itu 5 tahun, jangka menengah itu 10 tahun, dan kemudian plan jangka panjang itu adalah 20 tahun ke depan. Jadi pengen tahu sih, ya kira-kira lah, nggak harus. Nanti bocor nyebut PTN nanti. Nggak harus sih, maksudnya nggak ke PTN-nya juga. Saya lebih pengen lihatnya kalian ke depan tuh mau jadi apa sih, apalagi dengan apa ya, sudah kemampuan yang sudah kalian miliki, sudah punya dasar gitu loh. Gina punya dasar nulis, kemudian Dina punya dasar public speaking. Kira-kira tuh
dengan dasar yang kalian punya itu kira-kira mau ngapain ke depannya itu? Ngapain Dina ya? dulu, Dina coba. Kalau aku sih prinsipnya apa ya, kayak bisa memberi manfaat ke banyak orang gitu. Terus gimana ya? Ya nggak cita-citamu aja lah biar. Iya kan itu kalau itu kan mungkin visi ya. Kalau bakalan tuh Visi, visi ke benar-benar. depan yang paling gede. Tapi Oh, kan ya. ada misi kecil ya mungkin. Tafsir. Mungkin saya pengen jadi motivator nasional. Jadi ke depan ini saya pengen benar-benar mendalami public Iya. speaking atau mungkin Gina punya plan. Oh, nanti karena saya sudah fokus di nulis, nanti saya pengen menerbitkan buku atau mungkin jadi penulis bukunya spesifiknya ke apa, misalnya ke pembuku anak atau ke apa atau punya cita-cita aku pengen ke luar negeri nih untuk itu. Jadi, apa nih? Si Dina dulu Iya. deh. Kalau misalnya setiap orang tuh kan pasti kayak punya tujuan, kayak misalnya aku ingin mati dikenang sebagai gitu. Misalnya Gina sebagai penulis nih gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri pengen jadi motivator gitu, pengen jadi apa ya, seorang yang menginspirasi gitu. Dan dari situ aku kayak berarti aku juga harus apa ya, harus bisa mencapai hal-hal yang luar biasa juga. Apa tentunya dengan banyak pengorbanan gitu. Ya 5 tahun ke depan deh. Jangka pendek dulu deh. Iya pastinya pengen kuliah, dapat beasiswa gitu. Nah spesifiknya lagi pengen jadi apa? Dia apa? Ya kalau misalnya buat Kuliahnya di bidang apalah gitu aja. ya di bidang apa ya? Tafsir. Pastinya nggak jauh-jauh dari agama karena emang basicku di situ ya. Iya. Terus, Apa jurusannya apa kira-kira? Pengen apa ya? Pengen itu sih. Kalau aku tertarik banget sama tafsir, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Siapa yang menjadi apa ya, kayak saya pengen jadi seorang ahli tafsir seperti siapa gitu. Iya, Ada seperti tokoh siapa? Apa? ada tokoh nggak sih yang Roy Shihab kan tafsir. maksudnya ada tokoh yang menginspirasi kamu nggak? Kalau sampai sekarang sih belum. Ya boleh sambil berjalan nanti. Biasanya kalau kebanyakan orang ya kan pengen jadi ini tuh karena lihat siapa. Oh, aku wangi ini Iya, karena benar. meniru siapa. Mungkin guru atau siapa Iya. gitu. Kalau selama SMA ini tuh aku bener-bener kayaknya kehidupan ideal itu kayak Ustadz Bimo deh. Ke Azhar dapat beasiswa, habis itu S2, terus jadi PNS, terus Boleh lah ya gitu. Jadi Ustadz Bimo yang jadi role model Iya, gitu ya. benar. Gina gimana Gina? Kalau aku kedepannya itu sih pengennya ambilnya bahasa Arab, tapi nggak tahu juga. Tapi ada pengen nyoba SBM. jadi mungkin bisa kuliah 2 universitas sekaligus ya. Bisa jadi. Dan aku tertarik dengan itu jurusan kesejahteraan sosial. Terus hubunganmu sama kamu nulis apa nih? Nggak tahu ya kan, kalau nulis kan fleksibel ya mungkin. Betul. Dan aneh banget ini, aku tuh role modelku itu Najila Shihab. Najila Shihab. Kan Najila Shihab di pendidikan. Iya, makanya Nggak nggak tahu nyambung. kok sosial pendidikannya aku suka gitu loh. Ya mungkin bisa nyautnya ke situ. Najila kan lebih ke pendidikan tapi yang pendidikan Sama anak pegiat ya, penggiat pendidikan gitu. Mungkin kesejahteraan sosial. Mungkin nyautnya kesejahteraan sosial mungkin dari situ. Jadi untuk pemberdayaan pendidikan gitu ya. Kan aku mikirnya kan kalau Najila kan psikologi kan. Iya, ya, psikologi. fleksibel juga. Kalau kesejahteraan sosial aku aku lihat-lihat di YouTube juga nggak harus banyak gitu loh prospek kerjanya gitu ya. Akhirnya ya pengen sih, dan Jadi tertarik memang juga dengan pendidikan gitu. sudah mulai mengkerucutkan ke jurusan ya juga ya. Udah cari-cari info kesejahteraan sosial tuh apa sih? Skor UTBK-nya minimal. Ya gitu. Ya bagus sih. Saya lihat tuh berwarna lah, lebih berwarna karena dulu anak-anak MAPK tuh cenderung ya itu aja, misalnya PBA biasanya pendidikan bahasa Arab, PAI pendidikan agama Islam atau Ahwasasiyah hukum Islam. Biasanya rata-rata kayak gitu juga. Tapi beberapa akhir-akhir ini saya lihat anak-anak juga banyak yang lintas, kemudian banyak yang warna-warni pengennya kemana. Oh ternyata ada yang bisa ke ISI seni rupa, kemudian ada yang pengen ke DKV, ada yang pengen ke ilmu politik, ada kepengen ke HI. Ya, itu ternyata membuka wawasan kita juga ternyata. Oke. Oh ini ternyata role model, ternyata saya pengen menggali lagi tuh tokoh yang kalian apa ya, panutan gitu loh kalian selain ada suara motor. enggak apa. Tokoh yang kalian kagumi siapa? Punya tokoh ya, jangan Nabi Muhammad ya. Maksudnya jangan Nabi Muhammad itu pasti, maksudnya Ya, udah pasti. pasti. Tapi Role model tambahan. role model tambahan. Tadi kan Apa sudah ya? sempat tercetus nama kayak Najla Shihab, kemudian Dina bilang Ustadz Bimo.
Tapi ada tokoh lain nggak sih yang kalian bener-bener suka dengan karyanya atau kegiatannya? Kayak misalnya saya tuh suka sekali dengan Eka Kurniawan, penulis novel ya. Jadi salah satu role model untuk nulis cerpen cerita-cerita saya Eka Kurniawan. Kalian punya nggak sih seorang yang, aduh saya senang banget ya sama tokoh itu, kenapa gitu? Apa Dina siapa kira-kira? Aku ya nggak jauh-jauh dari apa ya basic dan cita-cita aku itu. Jadi aku sempet ya sampai sekarang kagum sama kayak Oki, sama kayak Kak Nabila. Oki Stiana Stiana Dewi. Dewi. Terus Nabila siapa? Kak Nabila. Itu Siapa kan. namanya? Oh Nabila. Curi hafid Quran. Nabila. Oh lah Ustaz. Saya kutip kayaknya. Saya nggak nonton TV soalnya. Saya udah nggak nonton TV tuh udah berapa tahun sendiri nggak nonton TV. Nabila. Siapa namanya ya? Nabila itu kan. Itu loh tatonya itu. Kenapa? Apa ya? Karena apa ya? Bacaan Qurannya tuh bisa fasih banget, terus lobit banget hafalan Qurannya. Kalau apa? Wah, keren banget deh. Kalau Oki Stiana Dewi kan saya cukup kenal ya. Maksudnya cukup tahu karena dulu main film di Ayat Cinta. Ayat Cinta. Ketika Cinta Bertasbih. Terus kemudian aktif di berbagai macam kegiatan masyarakat dan lain. Ya, oke sih. S3. Sekarang jurusannya dulu malah padahal Dulu S2 itu S1-nya? pendidikan guru sekolah dasar. kemudian S1-nya sastra Prancis kan. Prancis. Itu malah kemana-mana tuh Keren jurusan banget, ini iya, jurusan malah random banget ya. Kayak Raditya Dika, ilmu politik UI. Iya, kadang kan kita nggak tahu ya. Ternyata jalan rezeki kita mengarah kemana. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Terus Gina, siapa Gin? Ya itu tadi Najla Shihab. Kenapa Najla Shihab? Kan banyak yang apa ya? Awalnya Saya kaget Najla sama. Shihab. Iya, Keluarganya saya Shihab. maksudnya gitu. Rata-rata Shihab. itu taunya Najwa Shihab. Kak Najla itu kadang memang agak banyak orang tertentu yang tahu. Kamu bisa berkenalan dengan Najla Shihab itu Siapa gimana? tahu ditonton. Siapa nanti Kak Najla nonton nih di YouTube kita. Karena kan kalau Najwa kan hukum ya, maksudnya tentang politik gitu-gitu Iya. kan. Terus ya aku nggak begitu suka gitu. Oke. Sukanya itu pendidikan, nggak tahu kenapa ada kayak sense aku pengen ngerubah kayak sistem pendidikan Indonesia walaupun Buset. ya, kamu Kalau itu siapa ya? walaupun belum tahu rancangan Nanti ke depannya gimana, tapi ada pemikiran kayak gitu ya. dan ya pengen bangun anak-anak Indonesia itu biar gimana caranya biar belajar di sekolah itu ya juru jitumu buat bisa jadi pintar gitu loh, buat jadi di masa depanmu itu bentuknya gimana. Oke. Dan Nadiem Makarim sih. Oh iya. Sama sih. Dari pendiri dari Gojek. CEO Gojek sampai Menteri. Mendikbud itu ya tetap suka gitu. Walaupun ya ada kekurangannya juga ya pasti Iya ya. dong. Ya, setiap orang. Apa yang kamu suka dari Nadiem? Dulu awalnya itu ingatkan Dina Saksi itu aku masih pengen jadi pebisnis. Iya benar. Dia tuh amis banget. Iya, dia jualan apa aja bisa juga habis di asrama. Terus habis itu buku yang aku baca itu strategi Meriana. marketing, Meriana, habis itu Nadiem Makarim salah satunya gitu. Iya, karena founder Gojeknya itu ya. Dan ya suka gitu. Habis itu kan ya aku mikir juga kalau pebisnis itu nggak segampang yang dipikirin gitu ya, buat membangun sesuatu perusahaan itu nggak segampang yang dipikirin gitu. Dan terus aku dibilangin bapak sih, udahlah cewek jadi guru aja. Iya gitu deh, suka stuck. Cewek jadi guru Pekerjaan aja, terbaik buat cewek. paling fleksibel, paling enak gitu buat Bisa ngatur secara rumah tangga. Kan nggak tahu ya, sekarang kan karir wanita cewek kan juga sekarang keren-keren ya. Iya. Jadi bisa tidak kalah lah sama meraih sesuatu yang lebih tinggi itu. Sekarang banyak banget cewek-cewek yang bisa kayak gitu. Terus sekarang kan eranya YouTube nih. Kalian juga nonton YouTube nggak? Suka nonton YouTube ya sambil rebahan miring, belum tidur nonton YouTube. sambil nyetrika. Iya benar. Sambil nyetrika, YouTube-nya HP-nya ditaruh depannya sambil nonton gitu. Apa sih channel yang kalian ikuti akhir-akhir Sama PK ini? Solo. Ini promosi dikit. Apa? Kontennya bagus-bagus. Ini promosi nih. Kajian. Enggak, apa? Kira-kira beberapa mungkin konten-konten kreator yang kalian akhir-akhir ini kalian ikuti punya siapa? Apa ya? Dina, siapa Din? Kayaknya aku tuh paling beda di bicara. Enggak juga sih. Aku suka itu
BDM TV gitu channel itu kayak bisa BDM TV lah. BDM TV. Itu bahasa Arab. Oh, aduh. Saya tuh tadi baca P-nya Dina itu bahasa Arab semua. Saya bingung untuk cuma membalik kamera aja saya bingung karena bahasa Arab itu semua. cuma pembiasaan doang gitu. Iya sih, itu bagus. Padahal ngetriknya juga pakai feeling gitu. Ini mana ya? Yang penting kelihatan bahasa Arab dulu lah gitu. BDM TV. Itu akun kayak buat listening buat istimak gitu sih. Jadi nggak ada tulisan Arabnya, nggak ada translate-nya gitu. Itu channel milik orang Indonesia atau kayaknya orang luar gitu. Orang luar ya. Karena emang enak banget bahasa Arabnya tuh. Jadi mudah untuk pemula, nggak terlalu berat juga ya. Berat sih aku ya. Bagi kita mungkin udah gitu. Ya udah ini udah levelnya udah beda nih. Selain BDM TV ada channel lagi apa ya, paling ya channel hiburan, pengen ngelukis kayak gini jadi tutorial gitu ya. Oke, saya beberapa kali lihat Gina juga Dina di Instagramnya buat apa gitu ya. Itu ya Allah. Ya nggak apa-apa, itu untuk meningkatkan skill yang ada. Terus Gina apa Gin? Aku biasanya itu nggak tahu ya, kok role modelku itu aku bahasa Arab tapi pengennya bahasa Arab tapi nggak ada yang Islam gitu. Ya nggak apa-apa, karena aku sendiri YouTube cuma malah untuk hiburan aja sih. Musik gitu. Kamu apa, Din? Aku lebih ke itu sih, acara-acara webinar gitu malah. Serius banget sih ya. Ya mungkin kalau aku sih lihatnya Raditya Dika, Deddy Corbuzier misalnya. Raditya Dika juga. Tapi Raditya Dika pas berkunjung di itu fakultas ya, aku itu udah lama banget, padahal video lama banget. Dia nge-share di WA terus jadi nonton juga. Selain Raditya Dika, apa yang kamu dengerin juga? Acara Tanah Najwa. Aduh, seru-seru banget sih anak ini. Hidupnya. Iya. Tapi dia juga kocak sih, maksudnya gak sepaneng yang kita pikirkan. Betul. Padahal lulusan politik UI tapi bisa sekocak itu. Tapi sebenarnya pemikirannya Radit itu juga sangat dalam sih. Ada beberapa misi-misi yang diselipin dari itu. Ternyata ada beberapa misi yang diselipin sama Raditya Dika di tengah video-videonya dia di YouTube. Kalau Ustadz nonton YouTube itu apa? Aduh, malah ditanya balik. Kan ini sharing ya. Bisa jadi menginspirasi kalian semua. Bisa jadi referensi juga buat. Apa ya? Aku juga random sekali sih. Kebanyakan ya podcast, sering lihat podcast. Tapi akhir ini sukanya di Netflix sih. Ngabisin banyak banget film di Netflix aku tuh akhir-akhir ini. Tapi kalau YouTube tuh ya seringnya musik, karena musik sekarang banyak kan. Kalau sedih doang kok musik. Jadi biasanya malah media-media seperti YouTube itu saya gunakan untuk media streaming ya. Media untuk refresh. Jadi tidak pengen lihat yang serius gitu, nggak pengen. Jadi kayak Raditya Dika, terus Firsa Besari yang naik gunung gitu, udah kayak gitu sih sering lihat. Kalau aku refresh Instagram scroll sampai di bawah refresh, scroll lagi, refresh lagi, ya udah gitu ya. Itu banyak yang dilakukan gitu sambil rebahan. Ini ngapain gabut banget sih? Gabut banget sih, terus scroll Instagram. Kalian nonton TikTok nggak? Enggak, aku nggak punya aplikasi. Aduh, ini bukan generasi TikTok teman. Saya kemarin sempat install, coba buat karena kemarin untuk konten. Nggak bisa, akhirnya tak install. Padahal sekarang lagi ngetrennya ke situ. Yang bagi teman-teman yang usaha sih banyak yang media promosinya. Jadi nggak selalu orang joget ya? Enggak, banyak untuk promosi, edukasi ya tergantung, semua tuh tergantung kita sih. Iya. Misalnya mau YouTube mau dimuat nonton untuk yang negatif juga bisa, tapi akhirnya keputusan kepada kita sendiri. Mau nonton yang apa sih? Itu nggak kerasa ternyata udah 5 menit. 35 menit. Ya mungkin cukup random. Ya karena ini namanya rasan-rasan show, kita ngobrol sekenanya kita yang ada di pikiran kita dilemparkan gitu aja. Oke, terima kasih Gina atas kesempatannya jauh-jauh mumpung ada di Solo kemarin. Jauh dari Tegal sana tiba-tiba di Solo ya, kita manfaatin aja buat konten gitu.
gitu. Terima kasih ya atas kedatangannya. Mungkin kita telah mengundang kami. Nanti amplopnya ya di belakang ya. Udah terus kemarin tiba-tiba udah buat konten aja biar ada sedikit jadi refresh ambil gitu. hikmahnya lagi. Kalau lagi tuh jangan mikir yang jelek-jeleknya gitu. Positif. Ternyata bisa gini. Ternyata bisa. Oke, terima kasih Dina atas kesempatannya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol di lain waktu lagi dengan tema pembahasan yang lebih random lagi. Oke, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.